Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Ina. Aduh, kangen nih rasanya kalau nggak ketemu sehari sama Bu Ari. Iya, alhamdulillah ya bisa kopi darat kita ya Bu kopi Ina. darat. Masya Allah. Ini Bu Ari, kita kan kemarin sudah belajar ya bersama tentang coaching. Kebetulan saya dapat tugas ini Bu Ari untuk mensupervisi Bu Ari. Kira-kira sudah siap belum Bu Ari saya supervisi? Aduh, jadi deg-degan ini Bu Ina. Insya Allah siap Bu Iya, Ina. oke. Dari yang disupervisi nanti saya Bu Ari itu kira-kira apa ya Bu Ari yang mau diterapkan itu? Saya ingin keterampilan coaching saya meningkat Bu Ina, terutama di bagian ini loh Bu Ina, keterampilan bertanya. Jadi kadang saya itu sulit untuk mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coachingnya itu jadi kurang tergali potensinya. Kayaknya itu yang mau saya kembangkan Bu Ina. Oke, nah berarti yang diinginkan Bu Ari itu supaya meningkatkan keterampilan pakai pertanyaan itu. Iya betul Bu Ina, pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa yang buatin Bu Ari itu maunya? Mungkin nanti Indikatornya itu Bu Ari. indikatornya ya, saya sudah menyiapkan beberapa strategi sih Bu sebenarnya. Yang pertama nanti saya akan mencatat kata kunci. Bentar, saya tulis dulu ya Bu Ari. Siap, Bu Ina. Sehingga nanti dalam supervisi itu harus sesuai. Siap. Oke, apa saja Bu Ari indikatornya? Satu, mencatat kata kuncinya Bu. Oke. Jadi, supaya saya lebih mudah menggali nanti. Kedua, Terus yang kedua, mengaitkan jawaban coach dengan pertanyaan lanjutan. Siap. Nah, jadi coachnya cerita apa, saya dengarkan, catat, terus saya memberikan pertanyaan lanjutan. Kalau saya bisa mengaitkan, berarti keterampilan saya bisa meningkat, harapan saya itu Bu Ina. Terus yang ketiga, menggunakan kata tanya, apa, bagaimana, di mana, kapan, dan siapa. Tuh, jadi ada 5 kata tanya untuk membuat pertanyaan itu. Mengapanya nggak usah dipakai karena kemarin katanya disuruh menghindari Bu Ina. Jadi ada apa, bagaimana, di mana, kapan, dan siapa. Itu saya harapkan bisa muncul nanti pada saat saya melakukan coaching. Itu sih Bu Ina, strateginya ada 3. saya catat ya Bu Ari, ada 3 strategi ya. Nanti saya bikinkan untuk skalanya biar nanti kalau saya nyentak ada tidaknya ketika jenengan saya supervisi. Siap Bu Ina, terima kasih sudah dibantu. Ya, kira-kira kapan ini Bu Ari saya bisa mensupervisi Bu Ari? Kapan ya? Hari Rabu kayaknya Bu saya longgar di setelah ya? Isoma ya. Rabu setelah Isoma jam 1-an mungkin Bu Ina. Ya, nanti saya sempatkan Bu Ari sekitar jam 1-an. Saya sudah siapkan perangkatnya, dalam artian itu lembar supervisi saya, sehingga nanti Bu Ari bisa saya supervisi dengan baik gitu ya. Gini, dengan siapa ini? Kemarin sudah ada yang mau cerita Bu, ada unek-unek dari Bu Elsa Bu. Katanya dia Bu punya Elsa, ya? permasalahan. Jadi coach saya namanya Bu Elsa, Oke. beliaunya guru bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Gitu ya Bu Ari, kita nanti ketemuan lagi. Saya ingatkan lagi, nanti Bu Ari ingin meningkatkan kompetensi coachingnya dengan pertanyaan yang berbobot, dengan skala prioritasnya, indikatornya ada 3 tadi ya, kata kunci ya, itu. Nah, kemudian hari Rabu ya, Siap. disiapkan ya Bu Ari. Siap Bu Ina, saya akan belajar. Iya, hari Rabu jam 1 dengan coachingnya Bu Elsa, guru bahasa Jawa. Ya Bu Ari, gitu aja ya, karena masih ada keperluan lain. Iya Bu Saya Ina. mohon diri ya. Iya, terima kasih sudah disempatkan ke sini Bu Ina. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Elsa. Ya, selamat pagi dan apa kabar Ibu Ari? Selamat pagi, alhamdulillah saya baik. Ada apa nih, Mbak Elsa kesini? Ya, sebelumnya mohon maaf Ibu, saya izin untuk bertemu dengan Ibu karena saya ingin di coaching. Nah, kebetulan saya ada permasalahan di dalam kelas, yaitu tentang pembagian kelompok siswa yang saya ajar. Apa tujuannya yang Mbak Elsa harapkan dari pertemuan coaching ini? Yang saya harapkan dari pertemuan coaching hari ini bersama Bu Ari adalah saya mendapatkan solusi bagaimana saya menghandle siswa saya untuk membagi kelompok di 8 kelas.
Oh, seperti itu. Jadi tujuannya Mbak Elsa ke sini supaya nanti dapat solusi ya gimana caranya yang efektif untuk membentuk kelompok di mata pelajarannya Mbak Elsa. Mbak Elsa ngajar apa ini? Kebetulan? Saya mengajar mata pelajaran bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Iya. Oke, Mbak Elsa, bisa diceritakan nggak situasi kondisinya saat ini di kelas Mbak Elsa pada saat mau membentuk kelompok? Ya, kondisi di kelas saya itu sebelumnya ketika bab teks drama ya Bu. Iya. Nah, teks drama itu di kelas saya ada sekitar 30 anak. Oke. Nah, 30 anak itu yang saya rencanakan adalah dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok itu saya dan juga teman-teman saya mengajar yang membagi karena agar tidak ada kerancuan ataupun kecemburuan sosial seperti itu. Nah, akan tetapi siswa-siswa yang saya ajar itu banyak yang protes karena mereka itu inginnya sekelompok sama teman-teman mereka yang akrab atau dekat seperti itu. Oke, apakah sebelumnya sudah pernah dibagi kelompok sebelum Mbak Elsa datang? Kebetulan belum pernah. Belum pernah. Karena sebelum saya datang itu pembagian kelompok sesuai dengan keinginan mereka. Jadi memilih sendiri-sendiri mau masuk ke kelompok yang mana. Seperti Oke, begitu pelajarannya Mbak Elsa membagi dengan keinginan Mbak Elsa bersama dengan timnya Mbak Elsa ya, menjadi 3 kelompok besar. Berarti satu kelas satu kelompok anggotanya berapa? satu kelompok 10 sampai 12 anak. 10 sampai 12. Berarti ada 3 kelompok besar. Iya. Mereka protes gitu ya. Iya. Protesnya kayak gimana sih Mbak Elsa, bisa diceritakan? Nah, protesnya itu awal-awal seperti bilang, "Bu, jangan dibagi ibu gurunya, kelompoknya. Kami mau sendiri-sendiri aja." Gitu. Nah, saya tanya, "Kenapa kok pengen sendiri-sendiri aja? Biar kalian juga pernah sekelompok sama temen yang lain yang belum pernah sekelompok." Seperti itu. Terus mereka menjawab, "Nggak mau, Bu, nggak enak sama itu gitu." Mbak Elsa sudah menjelaskan nggak kepada mereka alasannya kenapa harus dibagi seperti yang Mbak Elsa mau? Setelah mereka protes seperti itu, saya jelaskan alasan saya mengapa saya membagi kelompok sesuai dengan rencana saya, yaitu saya yang membagi dan alhamdulillah mereka itu menyetujui seperti itu. Nah, tetapi di belakang itu masih ada masalah lagi, jadi nggak clear saat itu juga. Oke. Gitu. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan Mbak Elsa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Sejauh ini yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mempertemukan oknum-oknum atau anak-anak yang bersangkutan untuk saya tanyai apa sebenarnya masalah mereka antara satu dan lain seperti itu. Oke. Ditanyai secara privat atau langsung klasikal gitu Mbak? Pertama-tama private dulu, lalu selanjutnya secara klasikal. Apa temuan Mbak Elsa di sana? Anak-anak ternyata punya masalah apa dengan yang istilahnya saya beri ini apa ya istilahnya mengomando teman-temannya untuk apa namanya protes dan sebagainya, itu mereka punya masalah apa setelah Mbak Elsa telusuri? Nah, ternyata setelah saya telusuri, kenapa si A mungkin nggak mau sekelompok sama si B? Karena si B ini adalah istilahnya troublemaker gitu, atau dia yang menyebabkan masalah di beberapa tugas yang kebetulan tugasnya tugas kelompok. Mbak Elsa mengatakan troublemaker, apakah ada bukti bahwa dia melakukan kesalahan di mapelnya Mbak Elsa misalnya atau di mapel yang lain? Di mapel saya, Contohnya itu, bagaimana? Contohnya seperti ini. Ketika siswa-siswa akan mengerjakan tugas kelompok itu kan butuh yang namanya mungkin latihan ya. Kalau drama itu membutuhkan latihan. Nah, ketika latihan itu dia itu anak yang susah untuk diajak bertemu ataupun belajar kelompok seperti itu karena dia memiliki kesibukan sendiri yang berbeda dengan teman-temannya. Kesibukannya apa kira-kira? Kesibukannya ada yang latihan untuk lomba seperti itu, ada yang pengabdian di gereja atau pelayanan di gereja. Jadi masalahnya tadi komunikasi ya yang saya tangkap, susah diajak untuk komunikasi karena anaknya sibuk. Nah, dari situ Mbak Elsa punya peluang apa nih untuk apa ya mengatasi permasalahan ini? Punya ide nggak kira-kira setelah Mbak Elsa melakukan pendekatan kemudian sudah menjelaskan, kira-kira ada ide lain nggak yang muncul gitu yang selama ini
enaknya mau aku apain ya, seperti itu kira-kira ada nggak? Yang saya lakukan adalah dengan tidak mengganti kelompoknya, tetap kelompok itu dan diskusi bersama Oke. dengan satu kelompok itu saya ajak diskusi. Jadi anak-anak itu tidak saya perbolehkan untuk mengedepankan ego mereka masing-masing, tetapi mereka harus menurunkan ego mereka dengan menyisakan waktu luang di sela-sela kesibukannya untuk belajar kelompok dan dicari jadwal atau hari yang memang sama-sama bisa untuk Oke. latihan. Berarti rencana Mbak Elsa yang pertama melakukan diskusi ya dengan kelompok mereka, kemudian meminta mereka menyusun jadwal ya. Iya. Berarti ada komunikasi yang baik ya di antara mereka menyusun jadwal. Kira-kira mau dilakukan kapan ini diskusi sama mengajak mereka nyusun jadwal bersama ini? Diskusi saya lakukan biasanya ketika istirahat. Istirahat itu mereka senggang, saya kumpulkan di aula. Kalau mungkin diskusinya belum selesai, bisa dilanjutkan di kelas ketika mata pelajaran saya berlangsung. Oke, rencana Mbak ini diskusi ada berapa kali diskusi nih nanti ke depannya? Kira-kira 2 kali diskusi. Yang pertama yang di istirahat, di jam istirahat satu. biasanya di aula, yang kedua di dalam kelas ketika mata pelajaran saya, karena ketika yang pertama diskusi di aula itu belum menemukan solusi, nanti saya harap di diskusi yang kedua itu mereka sudah mempunyai solusi atau kesimpulan bagaimana jadinya, jadwalnya kapan, mau di mana latihannya, seperti itu. Oke, berarti yang saya tangkap ada diskusi bersama ya. Terus tadi teman-teman anggota di kelompok anak-anak tadi menyusun jadwal. Iya. Selain itu ada lagi nggak yang kepikiran yang bisa apa ya, supaya anak-anak ada win-win solution lah, dia juga senang, Mbak Elsa juga tujuannya tercapai nih, bisa membuat kelompok yang heterogen. Ada lagi nggak kepikiran apa kira-kira? Begini, yang pertama saya itu kan memberi deadline untuk tugas drama itu dikumpulkan 3 minggu setelah saya mengasihkan tugas tersebut, karena yang pertama itu kita membuat naskah, lalu bedah naskah dalam 1 minggu itu, lalu minggu kedua kita gladi bersih di kelas, yang minggu ketiga itu pengumpulan video drama yang sudah dibuat. Nah, itu ternyata mungkin mereka memiliki masalah seperti itu karena ya sedang ada kegiatan yang sibuk juga di sekolah, mungkin berbarengan sama pensi, lomba dan lain-lain ya. Solusi dari saya adalah memundurkan jadwal yang telah saya buat, jadi mereka bisa mendapat tambahan hari atau minggu untuk mengumpulkan tugas mereka. Nah, itu lebih membuat mereka win-win gitu ya. Win-win solusinya ada ya. Iya. Berarti membuat mengundur jadwal deadline karena mereka menjenengan tahu bahwa mereka banyak kegiatan. Iya. Solusi dari Mbak Elsa seperti itu. Oke, Mbak Elsa, berarti rencana ini mau dilakukan kapan ini untuk diskusinya? Diskusinya kira-kira ketika jam istirahat. Jam istirahat tadi ya, Iya. sama apa namanya di aula, Iya. sama satu lagi Pada saat jam pelajaran ya Mbak Elsa. Di dalam kelas. 1 minggu berapa jam Mbak Elsa? 1 biasanya? minggu 2 jam pelajaran. Berarti seminggu sekali ya ketemu Iya. dengan anak-anak. Oke, rencananya sudah ada. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Mbak Elsa untuk mewujudkan rencana-rencana ini supaya Mbak Elsa tetap pada komitmennya. Aku mau anak-anak tetap stay di kelompok ini, tapi juga berjalan dan mereka juga tetap senang. Siapa yang bisa bantu Mbak Elsa kira-kira? Yang bisa membantu saya adalah yang pertama adalah anak-anak sendiri dalam kelompok itu. Yang kedua adalah tim saya. Nah, tanpa mereka saya tidak akan bisa melaksanakan komitmen yang setelah saya buat. Oke, berarti sudah dibantu ya, ada yang bantu anak-anak sendiri ya secara mandiri dan juga temannya Mbak Elsa dalam satu tim. Iya. Nah, gimana nih perasaannya Mbak Elsa sekarang setelah di coaching? Iya, alhamdulillah saya sudah lega, lebih plong, saya bisa mengeluarkan unek-unek dan juga mendapatkan solusi dari apa yang saya pikirkan atau yang gerundel di dalam hati saya gitu. Oke, alhamdulillah ya Mbak Elsa ya. Saya juga tidak sabar untuk menunggu nanti apa hasil dari diskusinya seperti apa dan juga tentunya karya dari anak-anak. Iya. Oke, Mbak Elsa. Ya. Oke Bu, terima kasih untuk coaching dari Ibu Ari. Saya harap Ibu Ari terus memberikan coaching-coaching juga ke guru-guru lain
agar tetap bisa membantu permasalahan-permasalahan yang ada pada guru-guru lain juga. Iya, sama-sama Terima Mbak kasih. Elsa. Saya hanya membantu memantik saja. Ternyata Mbak Elsa luar biasa sekali, idenya muncul sendiri ya, tanpa kasih. apa ya, tanpa diberitahu. Mbak Elsa sudah mandiri sekali, sudah ada solusi-solusi yang bisa dikeluarkan, dan juga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan Amin, rencananya amin, dengan ya lancar. Allah. Ya. Terima kasih sekali Mbak Elsa. Baik, terima kasih Ibu Ari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam, Bu Ina. Ketemu lagi nih kita. Jangan bosan-bosan ya Bu Ari. Oh tidak dong Bu Ina, luar biasa soalnya. Oke, gini Bu Ari. Setelah saya observasi, ini kan perlu ada refleksi nih dari penampilan yang sudah Bu Ari lakukan. Ini kira-kira apa yang diperoleh dari supervisi tadi? Yang saya refleksikan tadi, sepertinya saya sudah melakukan coaching sesuai dengan apa yang saya inginkan di indikator ya Bu Ina. Tadi kan saya ingin keterampilan bertanya saya meningkat. Tadi saya sudah mencatat kata kunci. Kemudian saya pun juga sudah berusaha mengaitkan jawaban coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait. Cuman menurut saya agak kurang maksimal sih di situ Bu Ina. Jadi kadang jawabannya coach apa, pertanyaannya apa masih nyambung. Kadang juga saya tuh bingung di tengah-tengah kalau jawabnya seperti ini. Pertanyaan lanjutannya itu masih ada sedikit terbata-bata sih Bu Ina. Iya sih, tadi sebetulnya sudah baik kalau saya amati, karena Bu Ari itu kan menginginkan pertanyaan yang berbobot. Tapi ada satu nih Bu Ari sayangnya, Iya, di mana, dari pertanyaan yang dilontarkan Bu Ari itu sehingga Mbak Puputnya itu kurang ngeh untuk menjawabnya. Mbak Elsa. Mbak Elsanya itu kurang ngeh karena Bu Ari itu dia bingung dari 4H 1W ya, tapi yang mengapa enggak itu karena tidak diperbolehkan. Nah dari dikirinya itu tadi ada satu ini yang Mbak Elsanya itu masih mengulang lagi. Mungkin pertanyaannya perlu digali lagi nih Bu Ari. Iya siap Bu Ina. Nanti untuk ke depan insya Allah akan saya tingkatkan lagi keterampilan bertanya dan lebih mendengarkan lagi dengan rasa, supaya jawaban dari coach itu bisa saya tangkap dengan benar dan saya berikan pertanyaan lanjutan yang sesuai, yang mengarahkan untuk menggali potensinya Mbak Elsa sebagai coach. Ya, dalam hal ini pertanyaan pemantiknya ya tentunya, pertanyaan pemantik. Sehingga nanti si coachnya itu bisa lega dalam mengekspresikan, mengeksplor dirinya dalam unek-uneknya. Siap Bu Ina, Ya, insya Allah oke. nanti tindak lanjut. Nah ini rencana tindak lanjutnya apa ini Bu Ari? Tentunya tadi Bu Ina di pertanyaan berbobot tadi, ya saya akan mendengarkan lagi, berlatih lagi mungkin dengan coach-coach yang lain nanti di sesi coaching selanjutnya, supaya membuka wawasan saya lebih lanjut tentang bagaimana mengajukan pertanyaan berdasarkan cerita dari si coach. Saya akan berlatih banyak Bu Ina. Ya, wah ternyata sebetulnya Bu Ari tuh hebat tuh tadi itu. Tak lihat tuh hebat banget, sudah melontarkan pertanyaan yang berbobot ya, sudah enggak, tapi tiba-tiba ya itu tadi Iya, tengah-tengah itu tadi, aduh mungkin bingung mau diapain lagi ya ini ya, mau mengarah kemana, gimana cara menggali potensinya tanpa memberitahu Bu Ina, ya itu agak, ya itu tadi perlu saya tingkatkan di tindak lanjutnya mungkin nanti berikutnya. Insya Allah saya akan meningkatkannya Bu ya. Ina. Saya berharap nanti Bu Ari ini bisa menjadi coach yang hebat, yang handal. Amin. Gitu ya. Terima kasih berkat bantuan Bu Ina. Terima kasih sekali Bu Ina sudah disupervisi hari ini. Ilmu saya menjadi bertambah dan kekurangan saya bisa terlihat dan saya pun bisa memperbaikinya nanti di kemudian hari. Oke, nih Bu Ari, waktunya sudah. Saya mau beranjak ke tempat yang lain. Bu nih, Ina. saya nggak bisa bertemu nih dengan Ibu Kepala Sekolah. Sampaikan salam saya kepada beliaunya dan terutama pada coachnya Bu Ari itu tadi ya, yang kita membersamai bersama-sama Kepala gitu. Sekolah sama Mbak Elsa ya. Terima kasih sekali Bu Ina. Gitu aja, saya mau undur diri nih Bu Ari. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain ya. Semoga kita bisa menjadi
menjalin hubungan terus ya, saling berkomunikasi tentang coach dan coaching tadi nih. Iya, terima kasih Bu Ina, Iya. saya harus banyak belajar dari Bu Ina. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Oke, Ari. waalaikumsalam.